wabarakatuh. Selamat pagi dan alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama kami di acara Mahaspita, Mahasiswa PAI Bercerita. Oke, sebelum mulai di acara selanjutnya, saya di sini ada jargon ya, sedikit jargon, karena nanti ada pembahasan yang benar-benar asik sekali tentunya. Jargonnya nanti kalau saya bilang HPSPAI 2425, nanti kalian dan di samping saya nanti akan jawab. Kalau saya sudah bilang HPSPAI 2425, kalian jawab ya. Learn today, learn tomorrow. Jadi nanti kita bareng-bareng ya. Oke, dimulai ya. HMPSPAI 2425, learn today, learn tomorrow. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya sebagai host di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maya Najia, saya dari Prodi PAI semester 6, dan di samping saya ada narasumber yang kita tunggu-tunggu, yang saya dapat informasi dia itu sekarang menjabat sebagai ketua HMPS. Oke, boleh perkenalan? Oke, perkenalkan, nama saya Ana Afrotilia dari mahasiswa PAI semester 4. Oke, next ya, kita sudah perkenalan dan selanjutnya untuk acara intinya ya. Acara inti, enggak, kita nanti santai-santai aja ya, benar-benar kita nikmati aja podcast kali ini, acara kali ini dengan benar-benar adem ayem damai. Ya kan, siapa namanya tadi? Mbak Ana ya? Iya, Mbak Ana. Oke, saya di sini sudah membuat beberapa pertanyaan yang akan nanti yang benar-benar tentunya akan dijawab oleh narasumber kita kali ini. Yang pertama itu nanti untuk narasumbernya bisa menjawab apa sih alasan Mbak Ana sendiri, kamu memilih Steinu Projo untuk melanjutkan jenjang pendidikan SLTA tentunya, dan bagaimana sih caranya untuk mendaftar di Steinu Projo, terus langkahnya apa aja, prosesnya apa aja, dan sampai Mbak Ana sendiri bisa diterima di Steinu Projo. Oke, jadi kalau sebenarnya kan saya sendiri itu asalnya dari SMK Mana Busana lagi ya. Sebenarnya agak mungkin bagi beberapa orang itu agak lucu ya, mesti dari busana kok menjurusnya ke PAI itu. Nah, tapi saya punya alasan tersendiri kenapa saya meneruskan pendidikan ke program studi PAI. Jadi dulu itu sewaktu saya SMK kan saya mengikuti salah satu organisasi namanya Rohis, Rohani Islam. Nah itu di situ kan ada kegiatan yang namanya kajian pagi. Nah kebetulan pas itu ada mahasiswa PPL dari Steinu. Nah di situ yang mengisi kajian pagi kan otomatis dari mahasiswa PRI-nya itu. Nah di situ saya itu kayak kagum sama mbak-mbaknya itu. Kok bisa ya dia itu maksudnya menjelaskannya dengan sangat wow, maksudnya sangat berisi sekali, isinya itu semuanya isi lah, maksudnya isinya daging semuanya gitu. Nah kemudian baca kitab itu bisa lancar, saya itu kayak kagum sama beliau. Kemudian jadinya kayak ada tergugah sedikit hati itu untuk masuk ke Steinu. Jadi saya searching nih di akun IG-nya Steinu, kemudian ada mahasiswa Steinu dan lain sebagainya, dan saya juga DM adminnya, bagaimana sih cara untuk masuk ke Steinu Project itu bagaimana. Nah untuk teman-teman semua yang mau mendaftarkan diri ke Steinu itu bisa dengan cara nih. Pertama itu bisa mendaftarkan diri lewat online itu di website PMB Steinu ya Mbak? Iya, di PMB Steinu itu bisa dicari di akun IG di Steinu ada. Nah itu kemudian nanti bisa diisikan data dirinya. Kemudian nanti kan setelah itu ada melakukan tes seleksi ya, tes kemudian nanti selanjutnya ada tes wawancara juga, bisa melalui online juga. Kemudian nanti bisa menunggu waktu sebentar untuk melihat pengumuman apakah lolos atau tidaknya. Kemudian nanti setelah itu bisa melakukan daftar ulang, dan nanti selanjutnya ada di brosur untuk langkah-langkah lebih detailnya lagi. Nah untuk brosur nanti bisa dicari di mana, di akun IG ya Mbak. Jadi ya, secara online dan offline-nya ya. Dan juga nanti ada beberapa apa namanya itu yang di kecamatan apa namanya? Oh iya,
sebenarnya dari Style sendiri itu udah pasang banner dan Iya, juga betul. baliho di beberapa jalan yang ada di Purworejo, bahkan juga di luar juga ya Mbak. Itu Iya, sih. oke. Jadi orang-orang di jalan itu juga bisa lihat bagaimana sih apa sih itu websitenya yang dari Staino itu. Jadi apa namanya orang-orang yang di jalan itu bisa melihat apa sih website Staino itu gitu. Ya. Oke, sudah jelas sekali ya untuk jawaban dari narasumber kita kali ini. Next, ini kan untuk kamu sendiri sudah terdaftar kan di Staino sebagai Ya. mahasiswa Staino Purworejo. Dan tentunya dari awal kan kamu sendiri sudah memilih untuk prodi apa yang dipilih untuk yang benar-benar kamu minati. Nah, alasan kamu untuk memilih prodi PA itu kenapa? Kenapa nggak prodi PAUD atau prodi PGRI? Kenapa memilih PA itu? Alasannya apa? Alasan saya milih prodi PAI sendiri itu kan karena yang pertama motivasi saya untuk ke Staino sendiri itu adalah mahasiswa PAI. Oh ya, yang yang dari magang itu PPL, ya. iya, jadi otomatis ya saya langsung masuk sukanya itu ya ke PAI-nya itu. Oh iya. Dan juga saya kan udah dari SMP kemudian SMK itu udah di umum, jadi pengen ke lebih nuansa ke yang Berbasis agama. iya gitu. Jadi itulah alasannya saya masuk ke PAI. Oke, terima kasih. Selanjutnya, secara sekarang kan saya mendapat beberapa informasi kalau kalau kamu sendiri sudah menjabat sebagai ketua HMPS. Terus HMPS PAI itu menurut kamu tuh apa? Maksudnya di HMPS itu ada apa aja? Kamu sebagai ketuanya kan benar-benar tahu kan gimana perjalanan HMPS PAI. Ini saya jawab sepengetahuan saya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau dari kepanjangan sendiri itu kan HMPS PAI, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Jadi kan di situ adalah wadah bagi mahasiswa PAI untuk saling berinteraksi, kemudian saling bertukar pikiran, kemudian saling untuk intinya untuk berkontribusi untuk ke prodi dan juga kampus, kemudian juga untuk pengurus HMPS PAI sendiri itu juga mempunyai beberapa proker, nggak cuma untuk di pengurusnya aja, bermuatan ke pengurusnya aja, tapi juga untuk mahasiswa, kemudian juga untuk ke masyarakat juga gitu. Oke, jadi sudah jelas ya dari jawaban narasumber kita kali ini. Selanjutnya, bagaimana sih ceritanya kamu sendiri tuh bisa bergabung di HMPS? Karena kan nggak mungkin ya, maksudnya tiba-tiba masuk bergabung dalam organisasi HMPS ya itu. Awal ceritanya tuh gitu. Oke, ya sebenarnya saya pertama kali bergabung di organisasi HMPS PAI sendiri itu dimulai sejak saya semester 1. Di situ kan ada perekrutan, kemudian saya meminta formulir ke ke panitia yang organisasinya Yang bertugas. Iya, yang bertugasnya itu, kemudian saya isikan data diri saya di formulir tersebut, kemudian saya kumpulkan. Setelah itu kan ada melalui tes screening. Oh Iya, iya. kemudian alhamdulillah saya lolos sebagai pengurus waktu itu di bagian divisi penelitian dan pengabdian masyarakat. Wah, Ya. keren sekali ya. Ya, lumayan memberikan banyak pengalaman sih di divisi tersebut. Kemudian selanjutnya di semester 3 ini saya mencalonkan diri sebagai ketua HMPS. Ketua HMPS terpilih ya. Iya. Oke. Jadi kan untuk HMPS sendiri kan benar-benar ada pengalaman tentunya kan ada motivasi yang kamu dapat untuk bisa menjalani organisasi ini dengan baik, dengan amanah, tanggung jawab juga. Terus apa aja sih kamu termasuk sebagai ketua ya? Apa aja kesan-kesan baiknya? Kalau negatifnya kayaknya enggak ya. Semua kita ambil positifnya. Kalau yang negatif pastinya kan akan dihilangkan gitu. Apa saja sih kesan-kesan dari HMPS untuk kamu sebagai ketua dari perjalanan beberapa bulan kali ini gitu. Ya. Kalau untuk kepengurusan periode ini kan masih baru ya Mbak, jadinya belum untuk proker yang berjalan itu baru lingkup pengurus aja.
Kalau misalkan Oh, dia masih kayak tadarus untuk lingkup pengurus secara online, kemudian ada juga ziarah ke Aulia Purworejo dan mahasiswa Staino. Jadi kalau untuk periode ini karena terbentur UAS dan juga akreditasi prodi, jadi untuk proker yang dijalankan baru lingkup internal pengurus HMPS aja. Nah baru nanti rencana kan ini udah pasca AL ya. iya. Nah baru kita masih agendakan untuk berjalan mulai adanya pembukaan seminar keagamaan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk pengalaman terkait kesan HMPS di periode yang lalu itu saya ada kesan nih, kayak misalkan ada broker yang buat saya itu kayak wah gitu loh, maksudnya kayak seneng dengan HMPS. Misalkan di broker Kak Majelis Taklim. Oh ya. Nah itu kan mengajar di TPQ selama bulan Ramadan. Jadi kayak seolah-olah waktu kita itu jadi produktif gitu loh di bulan Ramadan, nggak cuman kayak guling-gulingan tidur gitu rebahan. Jadi ada manfaat sedikit di bulan Ramadan, yaitu mengajar anak-anak. Kan lihat anaknya itu kayak asik gitu loh, mereka itu bisa deket sama kita. Kemudian kalau pas apalagi pas mau dipisah sama kita kayak pas perpisahan itu ya, mereka kayak merasa kehilangan tuh kayak oh berarti selama ini aku memberikan kesan buat mereka gitu. Nah kemudian juga ada seminar keagamaan atau sapana di desa-desa. Nah itu juga buat mengetahui bagaimana sih caranya serawung ke masyarakat tuh bagaimana gitu. Jadi memang HMPSK ini tuh memberikan kesan yang wow sih buat saya. Oke. Untuk tadi Anda bilang itu ada namanya mengajar di beberapa TPQ pas Ramadan. Sebetulnya saya juga ikut sih untuk pas pas momen seperti itu saya ikut. Saya ingat banget saya itu dijadwal itu, di Mbak? Kalijambe. Oh, jauh banget ya. Iya, jauh banget. Padahal saya itu dari Bruno ya, saya tuh dari Pucuk, dari daerah Pucuk, saya benar-benar dijadwalkan dari Bruno sampai ke Puasa itu ya, Kalijambe. Tapi itu it's okay, itu benar-benar kayak happy banget gitu loh. Lelahnya itu hilang ketika melihat Iya, anak-anak itu. Mbak. Terus di sana juga bener-bener kayak nuansanya tuh kayak desa banget gitu loh. Kayak kampung banget itu. Enak banget itu loh. Oh, Asri, masih asri banget gitu. Anak-anaknya juga hiperaktif semua, baik-baik, anak soleh, antusias iya, betul mengikuti sekali. kegiatan yang kita adakan gitu ya. Dan itu bener-bener kayak kenangan yang baik yang Ya sampai sekarang itu memorinya itu bisa dilupakan gitu. iya, karena itulah walaupun saya jauh-jauh dari Bruno terus ke Kalijambe itu it's okay, itu benar-benar happy banget sih. Nggak ada yang benar-benar saya jauh banget terus kok di sini gitu, enggak, itu happy banget. Tanya aja sama teman-teman saya itu benar-benar kayak happy banget gitu. Pas itu kan juga posisinya lagi benar-benar musim hujan gitu kan, tapi itu happy, enak, benar-benar kayak santai, damai, dan itu benar-benar memori yang benar-benar nggak bisa dilupain sih. Ya itu untuk sedikit pengalaman ya dari saya, karena saya itu juga ikut berkontribusi dalam momen seperti itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan, apa sih pencapaian kamu dalam kepengurusan HMPS periode tahun ini ya? Oke. Kalau goals saya di kepengurusan periode ini, kalau saya memandang pribadi antara mahasiswa PAI dan juga HMPS itu ya Mbak, kayak masih berjarak. Jadi kayak mereka kedua hal tersebut itu kayak menjadi dua hal yang berbeda. Padahal kan harusnya menjadi satu kesatuan. Jadi di sini saya itu memiliki goals untuk membuat mahasiswa PAI itu ya merasakan bahwa mereka itu juga HMPS. Iya kan sebenarnya kan seperti itu. Nah tapi kadang itu ada yang merasa kayak ya aku mahasiswa biasa gitu, bukan HMPS. Seolah-olah HMPS itu adalah hanyalah pengurus saja. Padahal kan seharusnya itu ya mahasiswa PA itu ya HMPS, himpunan mahasiswa kan. Jadi kadang itu memang ada yang kayak ya HMPS itu ya hanya pengurus, padahal kan enggak loh maksudnya. Nah, jadi saya itu ingin mahasiswa PA itu kayak merasakan aku itu juga terlibat dalam HMPS tersebut, dalam kegiatan tersebut. Jadi untuk mencapai hal tersebut, saya itu berusaha untuk setiap proker pengurus HMPS itu melibatkan mahasiswa PAI. Jadi apapun itu sebisa mungkin mahasiswa PAI diajak gitu. Iya, kayak misalkan ada nih proker yang baru aja mau dibuka, masih open recruitment, itu ada komunitas untuk PAI. Oh iya. Iya, udah dapet pamfletnya? Belum. Belum lah.
Ya nanti dikasih Wah, tahu ya. nggak nyimak pasti ini. Saya orangnya benar-benar kayak wah mager deh, tapi maaf ya. Saya belum Udah tahu. di-share di grup mahasiswa Hmm. PAI. Oh udah ya. Mungkin saya nggak nyimak sih karena tuh saya kalau Ya, buka jadi handphone. untuk pamflet open recruitment komunitas PAI udah di-share, kemudian juga eh, apa ya, coming soon ada pembukaan seminar keagamaan dan Oh tentunya ada? juga iyalah Gila sih. itu. Kemudian Keren juga keren. itu kan juga ditujukan untuk mahasiswa PAI juga dan masyarakat di desa-desa gitu. Oh debak debak. Keren sih sebagai Ya, mahasiswa tentunya apa namanya dapat kabar dapat cerita seperti itu benar-benar kayak wow keren ya ternyata HMPSPAI di Pojo itu kayak ya, jadi semua tetap proker-prokernya itu dimohon baik. untuk kontribusinya tentu ya. Kalau pengurus cuma hanya pengurus ya tentu HMPS nggak bisa berjalan. Jadi mahasiswa PAI semuanya tuh diharapkan untuk Berkontribusi. berkontribusi. Jadi Gitu. pesan dari kami ya terutama dari saya Iya. juga benar kayak pernah mengalami pernah pengalaman berorganisasi jadi nggak usah kayak yang organisasi ini sendiri yang masa sendiri enggak Iya. semuanya itu bareng-bareng yang namanya PAI mahasiswa PAI ya kita Satu bareng-bareng keluarga gitu. satu. Ya mungkin memang prokernya dari pengurus HMPS yang buat gitu tapi kan tanpa pengurus HMPS tanpa kalian tanpa kita sebagai mahasiswa itu nggak ada apa-apanya jadi kita semua harus benar-benar ikut berkontribusi dalam acara atau dalam proker-proker HMPS tentunya gitu jadi nggak usah kayak apa namanya segan nggak usah kayak malu kenapa Iya, sih gitu nggak benar. usah kita tuh benar-benar harus bersama-sama gitu loh Untuk together. memajukan perhatian. Betul sekali. Oke, next pertanyaannya, ini kan kamu sudah menjabat sebagai ketua dan juga itu nggak gampang tentunya itu Iya. tanggung jawabnya itu kan masih berat kan gitu. Itu gimana sih untuk memanajemen waktunya terkait kuliahnya, terkait organisasinya, terkait urusan pribadinya? Karena saya sendiri kan pernah berorganisasi dan tentunya itu benar-benar harus dijadwal, di manage gitu waktunya organisasi, waktunya kuliah, waktunya urusan pribadi, waktunya kerja itu kan benar-benar harus ada waktu ada batasan untuk diri kita benar-benar kayak nyaman melakukan itu gitu. Itu untuk kamu sendiri itu gimana? Oke, kalau untuk saya sendiri sih Hmm. biasanya itu mana yang lebih kayak urgent gitu. Jadi Hmm. membuat kayak skala prioritas. Oh ini yang lebih perlu diprioritaskan gitu. Yang mungkin antara organisasi, kuliah dan juga urusan di rumah pun juga sama-sama penting. Tapi Iya. jadi dulu, oh ini yang lebih urgent untuk didahulukan. Berarti ini yang dikerjakan dulu. Kemudian ini, tadinya ini kayak lebih di apa sih mbak namanya di kayak di list gitu loh mbak intinya mana sih yang harus didahulukan gitu lah. Kemudian juga perlu juga kayak oh waktu dari jam segini itu untuk urusan ini gitu. Jadi nggak bisa kalau semuanya kok disambung Dijadikan semuanya sesuatu iya nggak bisa. sewaktunya gitu susah sebenarnya kayak Iya gitu. emang. Jadi Harus ada prepare gitu kayak untuk bagian timingnya. Jadi ya memang kita perlu sebagai nggak sebagai mahasiswa doang ya, sebagai makhluk hidup, sebagai manusia tentunya yang benar-benar kita harus mempunyai aktivitas yang baik, yang positif, yang benar-benar bisa memotivasi kita, yang untuk bisa hidup dengan yang sehat, yang positif, yang baik itu ya itu banyakin kegiatan-kegiatan hal-hal positif dan tentunya kalau di pekerjaan nanti ada namanya organisasi mungkin ada di pekerjaan ada nggak di mahasiswa ya, nggak di lingkup kampus itu enggak pasti kan di lingkup lainnya ada jadi benar-benar ya itu kita benar-benar harus bisa memanage waktu gitu kalau nggak tahu ya kita harus benar-benar dijadwal gitu maksudnya kan kalau dulu saya itu sebelum tahu organisasi ya di kampus itu saya dari awal kuliah itu dijadwal gitu ditulis saya jam segini masuk kuliah jam segini istirahat jam segini makan jam segini belajar gitu tugas gitu iya jadi kayak apa ya kita hidupnya itu benar-benar kayak terstruktur gitu teratur gitu loh karena memang pengalaman saya dulu kan kayak alah jalin aja lah gitu tanpa benar-benar ada jadwal dan ada manage waktunya itu jadi benar yang dikatakan oleh Mbak Anas jadi karena saya benar-benar pernah mengalami itu benar-benar berguna banget sih untuk kehidupan saya sehari-harinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya random aja ya terkait gimana style Projo.
Untuk kamu sendiri kan sudah berapa semester di kampus? Udah 4 semester ya, kan? mau 5. Oh iya, Bismillah ya. Apa sih kesan-kesan di Study Projo? Kalau tadi kan kesan-kesan di HMPS kan, ini di kampus Study Projo. Jadi pastinya kan ada yang benar-benar kayak, wow di Study Projo ada ini yang membuat kita termotivasi, membuat kita kayak mengajak apa namanya hal-hal yang bisa membuat kita tuh semangat kuliah gitu. Apa aja di Study? Yang berkesan ya di Stein, apa ya? Dosen-dosennya enak ya Mbak dalam mengajar. Mereka dalam cara mengajarnya itu juga bervariasi, kemudian juga apa ya, berbobot semuanya lah kalau dalam menjelaskan itu. Kemudian kalau dari segi apa sih organisasinya juga saya suka, maksudnya kayak proker-prokernya itu sudah mulai kayak terarah gitu. Mungkin memang ada perlu kayak pengembangan lagi inovasi-inovasi yang lainnya, tapi kalau sejauh ini tuh kayak menurut saya itu udah wow sih, kayak misalkan pengabdian ke masyarakatnya sudah ada, kemudian untuk penelitian untuk kayak pembelajaran untuk penelitian juga sudah ada begitu, kemudian juga untuk kayak sosialisasi dan seminar-seminar ke mahasiswa juga udah ada. Jadi menurut saya mungkin kayak tinggal menambah inovasi-inovasi yang baru gitu. Oh seperti itu. Oke. Kan itu dari kamu sendiri ya. Kalau dari saya sendiri, ini sedikit cerita ya. Di Steini Projo itu saya benar-benar kayak ragu banget sih. Apa ya, di Steini itu kayak orang-orangnya itu ramah-ramah, maksudnya dosen-dosennya juga ramah-ramah. Itu selain dosen-dosen juga ada beberapa dari TU-nya, dari apa namanya yang tugas di perpusnya. Jadi semuanya tuh lingkup Steini Projo itu benar-benar kayak membuat kayak susah. Saya di sini benar-benar kayak apa namanya dituntun banget, dimong gitu, bahasa Jawanya tuh dimong banget gitu. Kayak enggak, saya tuh bener-bener kayak ditekan kayak gini enggak, saya bener-bener bebas cari kayak namanya apa ya, bakat saya itu apa, saya bener-bener kebutuhan saya itu apa, saya bener-bener kayak di sini tahu gitu loh, maksudnya potensi saya itu seperti apa gitu loh. Enggak ada yang namanya apa namanya pemaksaan, itu enggak ada, bener-bener enjoy, damai, dan semua itu is happy, sebagai itu apa namanya keamanannya tuh sehat banget tuh pokoknya di Study College. Oke, untuk Mbak Ana sendiri ada apa namanya tambahan atau apa? Oh ya, dari saya ada tambahan. Sebelum itu, ini kan pertanyaan kan sudah selesai kan, dan tadi ada sedikit tambahan dari saya, pertanyaan random terkait Study Projo. Dan sebelum berakhirnya acara, karena memang udah waktunya selesai ya dalam pertemuan kali ini, saya sedikit ada promosi ya. Ya memang harus promosi biar kalian semua benar-benar kayak kepo dan apa namanya benar-benar kayak tertarik gitu di Study Projo. Jadi jangan lupa nanti kalau setelah acara ini selesai, setelah kalian menonton video ini, nanti di bawah ini ada link website Study Projo, PMD Study Projo, dan nanti juga ada apa namanya link Instagramnya, ada link YouTube-nya, terus ada apa namanya, Mbak Ana mau promosi apa? Oh ya. Karena berhubung kalau dari saya, karena berhubung saya ketua MPS PAI, jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube ini HMPS PAI Stainu. Kemudian juga jangan lupa untuk follow akun IG HMPS PAI Stainu Projo. Dan juga jangan lupa untuk like dan apa ya di scroll juga untuk postingan-postingan di HMPS. Sekali. Jangan lupa ya, tadi kan Mbak Ana sudah promosi HMPS, saya ulangi, saya akan promosi Study Projo. Nanti kalian jangan lupa untuk subscribe, like, and share link dari YouTube Study Projo, dan juga jangan lupa follow Instagram Study Projo. Terus ada apa lagi? Udah ya? Mahasiswa Study Projo. Dan kalau untuk pendaftarannya nanti kalian bisa cek di website PMD Study Projo di bawah ini ya. Oke, dari saya host pada pertemuan kali ini, mohon maaf dan terima kasih sekali untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini, dan tentunya untuk narasumber kali ini ya, dari kami benar-benar
terima kasih, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan atau apa yang enggak baik diucapkan dari kami. Benar-benar mohon maaf dari saya juga. Dari pertemuan kali ini saya akan mengulang apa namanya tadi? Jargon, ya jargon HMPS ya. Oke, saya ulangi ya. 2425. Oke, kalau saya bilang HMPS HMPS PAI ya. HMPS PAI 2425, kalian dan semuanya yang ada di ruangan sini bisa jawab ya. Learn today, lead tomorrow. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. HMPS PAI 2425. Learn today, lead tomorrow. Oke. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.